Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TIJ Angkatan tahun 2023 akan mempresentasikan proyek akhir kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya terlebih dahulu. Jadi studi kasus kami yaitu mengenai Gecko Service Komputer yang menawarkan layanan seperti perbaikan, perawatan, serta pembelian spare part dan aksesoris. Di Gecko Komputer juga menyediakan fitur tambahan seperti garansi dan layanan antar jemput untuk pelanggan. Kemudian untuk sistem informasi yang digunakan di Gecko Komputer ini bertujuan untuk mengelola transaksi pelanggan secara efektif, termasuk pencatatan pesanan, pengelolaan spare part, dan pengelolaan stok barang dari cabang dan toko utama, serta koordinasi antara teknisi, penerima, dan penyerah barang. Kemudian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam studi kasus ini yaitu meliputi pelanggan, teknisi, penerima, penyerah, pihak cabang, dan supplier. Dan pelanggan menjadi pusat dari layanan yang diberikan. Kemudian sementara teknisi bertanggung jawab atas perbaikan atau perawatan komputer. Dan penerima yaitu menerima barang dari pelanggan dan penyerah menyerahkan barang yang sudah diperbaiki. Untuk cabang yaitu mengelola stok spare part yang diperlukan, sedangkan toko utama mengelola pembelian barang dari supplier. Kemudian sini saya akan menjelaskan singkat tentang IRD-nya. Share screen. Jadi untuk IRD-nya yaitu terdapat 9 entitas, yaitu yang pertama ada entitas pelanggan yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Kemudian ada entitas service yang digunakan untuk menyimpan data utama terkait layanan perbaikan. Terus ada entitas barang service yang merupakan entitas turunan dari entitas service yang menyimpan data terkait barang yang diperbaiki. Selanjutnya ada entitas entitas staf pelayanan, yaitu untuk menyimpan data mengenai staf pelayanan. Terus kemudian ada entitas antar jemput, yang artinya dalam sistem ini barang-barang yang membutuhkan metode antar jemput dapat dilayani oleh beberapa staf pelayanan secara terorganisasi. Terus ada entitas teknik service yang menyimpan data teknisi. Kemudian ada entitas barang yang digunakan untuk menyimpan data barang. Kemudian ada teknisi service yang teknisi gudang yang merupakan entitas yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait penyimpanan barang. Yang terakhir ada entitas supplier yang menyimpan informasi mengenai pemasok barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang CDM dan IRD, CDM dan PDM. Yang pertama dari PDM-nya. PDM di sini ada beberapa entitas yang mana memiliki relasi dengan bagian pelanggan. Di pelanggan sendiri memiliki beberapa atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email dari pelanggan. Dan pelanggan tersebut memiliki relasi proses pembayaran untuk pesan, di mana atribut yang digunakan untuk berkaitan yaitu ID transaksi baik sebagai primary, kemudian total
metode pembayaran dan garansi. Kemudian transaksi pembayaran itu memiliki beberapa relasi ke entitas lain seperti servis dan barang. Barang tersendiri itu barang. Kemudian dari barang itu menyetok dari gudang. Itu menyetok beberapa barang dari supplier. Beralih ke servis, di servis itu sendiri itu barang servis yang dimaksud ini adalah barang yang akan diserviskan ke Gecko komputer dan barang servis tersebut dikerjakan oleh teknisi servis. Kemudian tersebut dilayani oleh staf pelayanan servis yang dimana fungsi dari staf pelayanan servis tersebut yaitu menerima barang servis proses alur dari PDM. Selanjutnya akan dibahas langsung ke bagian PROM. Ke bagian PDM-nya dan kita akan langsung generate ke database menggunakan Microsoft Access. Sebelumnya di PDM tersebut terdapat 11 tabel dan saat kita generate ke Microsoft Access juga terlihat ada 11 tabel. Bisa tolong di share screen. Oke, seperti yang terlihat di layar ada 11 tabel, yaitu pertama ada antar jemput, barang servis, gudang, pelanggan, pembayaran, servis, staf pelayanan servis, supplier, teknisi servis, serta transaksi. Nah, sebelum kita membuat form dan query, pertama-tama kita menambahkan master data atau inisialisasi data secara manual di dalam tabel masing-masing entitas atau tabelnya. Jadi kita sudah menambahkan master datanya untuk setiap data entitasnya, untuk setiap tabelnya. Misalnya di bagian gudang sudah kita tambahkan ada 5 data, yaitu mewakili masing-masing cabang dari Gecko Service Komputer. Untuk bagian lainnya juga sudah kita tambahkan seperti di servis, di barang, kemudian ada juga di bagian pelanggan, yaitu untuk alur pertama yang akan kita proses dalam proses bisnis berikut. Oke, jadi untuk selanjutnya akan langsung didemonstrasikan penginputan melalui form serta barisnya. Saya serahkan ke Bram. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan form. Yang pertama, di sini ada form pelanggan, di mana sebelumnya sudah dimasukkan beberapa sampai ada 12 ID. Namun di sini kita coba untuk menambahkan data baru. Yang pertama dimasukkan nama, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu klik tambahkan. Ini sudah ditambahkan. Di sini juga bisa menghapus data. Contohnya ini.
pada ID pelanggan nomor 10. Maka nanti akan hilang pada tabel. Ini ternyata dihapus. Lalu bagian service. Ini sama seperti sebelumnya, namun ini terdiri dari ID pelanggan, ID staff, spesifikasi unit, jenis layanan, deskripsi pelayanan, ID teknisi, estimasi biaya, dan tanggal masuk. Lalu kita coba untuk menambahkan data. Pertama ini data yang saya tambahkan tadi, ID 13. Lalu staf pelayanan, spesifikasi unit, jenis layanan, masukkan cleaning, lalu deskripsi pelayanan, tambahkan ganti. Kita masukkan teknisi yang akan melakukan servis, lalu estimasi biaya, dan tanggal masuk. Ambil tanggal 15. Tambahkan. Baik, ini sudah masuk ke dalam tabel. Bisa dilihat seperti ini. Ini sudah masuk. Lalu ke form transaksi dan pembayaran untuk melanjutkan transaksi sebelumnya. Yang pertama kita tambahkan, sesuaikan dengan yang tadi, yaitu dengan ID pelanggan nomor 13. Ini tanggal paling terbaru, dan ini jika ada tambahan untuk membeli spare part atau aksesoris. Ini tanggal transaksi dan totalnya. Bahkan 150.000. Ini sudah masuk. Lalu ke navigasi form pembayaran. Ini juga tidak jauh beda dari sebelumnya. Tinggal masukkan tanggal transaksi sebelumnya, tanggal pembayaran juga, dan nominal jumlah yang dibayarkan. Dan metode pembayaran. Dan apabila sudah dibayarkan, maka status akan berubah menjadi lunas. Lalu tambahkan. Ini akan masuk ke tabel pembayaran. Lalu di sini report akhir. Ini menampilkan data-data yang telah dimasukkan, mulai dari unit, layanan, deskripsi, tanggal pembayaran, jumlah, dan metode. Lalu status pembayaran, dan terakhir di sini ada total untuk keseluruhan jumlah uang yang masuk. Ini semua diambil dari query, di mana query ini gabungan dari tabel servis, transaksi, dan pembayaran. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.